udah usia 40, atau kita sekarang udah usia 30 atau 35, whatever itu, kita bekerja keras otomatis. Setelah itu apa? Nah, kita melakukan sesuatu perubahan, ya. Kita bekerja cerdas, bekerja dengan menjadi pebisnis, ya, sehingga dalam kurun waktu tersingkat ini, mungkin 4-5 tahun, setelah ini selesai, kita akan bisa menikmati, ya. Mas Dudi kalau boleh punya kesempatan, punya uang dan punya waktu jalan-jalan ke Eropa, enak usia 55 apa usia 35? 40 ya. Kenapa 55 udah kedinginan? Ya. Bener nggak? Mau naik bungee jumping gitu kan di Menara London, dia nggak berani. Tulangnya bisa putus semua gitu. Nah, ini yang mindset ini yang kita mau ceritain. Saya mau ceritain, sharing. Karena untuk bisa mendapatkan kehidupan seperti lifestyle 2, nggak cuma diperlukan sebuah bisnis apa sih? Pak Dion, pokoknya bisnis apa deh saya ikut. Bukan itu. Tapi ini lebih ke arah pola pikir kita dulu. Karena orang yang dikasih tahu konsep ini, kalau dia nggak percaya, kira-kira bisa nggak? Saya kasih ilustrasi. Saya dulu punya teman. Saya punya teman main dari kecil. Dia itu keluarganya biasa, ya. Dia selalu naik motor. Suatu saat dia ditanya sama papa saya, kamu bisa naik mobil nggak? Nggak bisa om. Buat apa belajar naik mobil? Toh nggak punya mobil. Dia bilang gitu. Kira-kira dia bisa punya mobil nggak? Nggak bisa. Saya ingat persis papa saya bilang gini, ya kamu salah. Kamu mesti belajar dulu naik mobilnya. Kenapa? Suatu saat kamu kerja, bosmu minta disetirin mobil, ya kan? Kamu bisa. Suatu saat kamu akan dikasih mobil. Kalau kita mobil aja nggak bisa, bosmu juga nggak akan berpikir ngasih mobil dong, betul nggak? Saya pikir juga waktu itu papa saya nggak kebayang, tapi papa saya bilang gitu, saya mikir, benar juga. Kita seringkali itu membatasi diri kita sendiri untuk mencapai apa yang seharusnya kita bisa capai, ya. Oke, nah ini yang saya mau ceritain lebih lanjut. Pernah baca bukunya Rich Dad Poor Dad, karangan Robert T. Kiyosaki. Kenapa ada 5 tipe orang tadi itu? Karena ada 4 kategori, ya. Ini disebut kategori kiri dan ini disebut kategori kanan. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Robert Kiyosaki ini pengarang buku. Dia sudah puluhan tahun. Saya ingat masih SMA itu buku ini udah keluar. Sampai sekarang masih jadi bestseller. Baca bukunya. Bapak Ibu akan terbuka, oh di dunia itu memang kategorinya seperti itu. Dia bilang gini, kuadran kiri adalah orang-orang yang namanya E, employee, karyawan, dan S, self-employee. Ini adalah orang-orang yang menukarkan waktunya itu untuk dapetin uang. Jadi cara dia dapetin uang, itu dia nuker waktunya. Kalau ini dia kerja sama orang, kalau ini dia kerja sama dirinya sendiri. Artinya bosnya ya dirinya sendiri. Contohnya, dia buka toko. Dia buka toko, yang buka toko dia, yang nutup toko dia, yang jadi kasir dia. Kalau suatu saat dia sakit, tokonya buka enggak? Enggak. Artinya dia dapat duit enggak? Enggak. Tapi dia kerja sama orang lain enggak? Enggak. Itu namanya kategori dia self-employee. Duitnya lebih banyak daripada employee, sedikit lebih banyak, tapi sama, enggak punya waktu. Ya. Nah, orang-orang di sini itu 95% populasinya seluruh dunia. Sayangnya, seluruh dunia ini kan uang yang beredar banyak sekali. 95% orang ini kalau dijumlah hanya mengumpulkan 5% kekayaan dunia. Dan 95% kekayaan dunia dimiliki oleh mana? Hanya 5% orang yang di sebelah kanan. Nah, orang yang sebelah kanan itu apa? 2, dia bilang. Yang pertama kuadran B, business owner. Orang yang punya bisnis, di mana bisnisnya jalan sendiri. Bisnisnya jalan sendiri, dan dia dapat duit dari situ. Yang berikutnya lagi, yang bawah ini adalah investor. Investor itu apa? Orang yang menaruh uangnya sebagai investor. Jadi dia beli saham, dia beli properti, propertinya nanti disewain, sahamnya nanti dijual lagi. Itu namanya investor. Robert Kiyosaki selalu ngajarin,
dari sini, dua ini, kalau kita mau punya uang dan punya waktu, pertama kali kita nggak bisa langsung loncat ke sini, nggak bisa. Kita hanya bisa ke sini. Hanya bisa ke sini. Kita nggak bisa langsung loncat sini, karena kita nggak punya capital. Di sini bukan masalah capitalnya, tapi mindsetnya dulu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang yang gagal pindah ke sini? Karena orang waktu mau pindah, nih ya, kita kuadran kiri. Caranya kita mau pindah ke kuadran kanan gimana caranya?